Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bisanin ila yaumiddin. Thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa amamina wa amatina wa ila jami'i masyayikhina khususan ila jami'i masyayikhina fi mahadil irbaya Syekh Abdul Qadir, Syekh Marzuki Dahlan, Syekh Makhrus Ali, Syekh Idris Marzuki, Syekh Bahrul Ulum, Syekh Tahir Marzuki, Syekh Imam Yahya Makhrus, Syekh Masum Jauhari, Syekh Abdul Aziz Mansur, Syekh Ahmad Habibullah Zaini wa jami'i dzurriyyah lirbaya ya Allah wa jami'i usulihim wa fura'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa man intasaba ilaihim wa ila jami'i asatidina wa ila jami'il mu'allifil kutubi allati ta'alamnaha wa alamnaha. Khususan ila muallifi hadzal kitab Taysirul Khalaq Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman Mahasantri Ula 17, 18, 19, dan 20 yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita kitab Taysirul Khalaq, di mana pada pertemuan hari ini kita sampai ke bab adabul muta'alim. Baik, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muallimi utawi iki iku mertelaaken pira-pira adabe wong kang belajar. Adabul muallimi utawi iki iku mertelaaken pira-pira adabe wong kang belajar. Bab ini menjelaskan tentang adab atau etika atau akhlak yang wajib dimiliki oleh para pelajar agar para pelajar ini bisa mendapatkan ilmu yang barokah, bisa mendapatkan ilmu yang manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Lil muta'alimi iku wajib kedhe wong kang belajar. Lil muta'alimi iku wajib kedhe wong kang belajar adabun utawi pira-pira adab. Adabun utawi pira-pira adab utawa tata krama, adabun utawi pira-pira tata krama fi nafsihi dalam awak dhewe ne muta'alim, fi nafsihi dalam awak dhewe muta'alim, wa adabun lan pira-pira adab, pira-pira tata krama ma'a ustadzihi dalam saratane gurune muta'alim, dalam saratane gurune muta'alim, wa adabun lan pira-pira adab, wa adabun lan pira-pira adab tata krama ma'a ikhwanihi dalam saratane pira-pira koncone muta'alim, ma ikhwanihi dalam saratane pira-pira koncone muta'alim. Teman-teman yang berbahagia, di dalam mencari ilmu kita ini mesti membutuhkan 3 orang. Yang pertama ya diri kita sendiri, kemudian yang kedua adalah guru, dan yang ketiga adalah teman. Kedua orang yaitu teman dan guru ini di dalam mencari ilmu mesti kita butuhkan. Oleh karena itu di dalam bergaul dengan beliau guru kita dan juga dengan teman kita, juga untuk diri kita sendiri ini ada adab-adab yang perlu kita perhatikan dan perlu kita terapkan di dalam perilaku kita. Amma adabuhu anapun utawi pira-pira adabe muta'alim
ama adabuhu anapun utai pira-pira adabe muta'alim fi nafsihi indalem awak dhewe ne muta'alim fi nafsihi indalem awak dhewe ne muta'alim iku fakasiratun mongko akeh iku fakasiratun mongko akeh minha iku setengah saking kasirah minha iku setengah saking kasirah tarkul ujbi utawi ninggal gawok tarkul ujbi utawi ninggal gawok. Adapun adabnya seorang murid terhadap dirinya sendiri itu banyak sekali. Di antaranya adalah tarkul ujbi. Di antaranya adalah meninggalkan sifat ujub. Ujub apa ujub itu? Wa huwa isti'dhamun nikmati warukunu ilaiha ma'anisyan idhofatiha lil mun'im. Ujub itu adalah menganggap besar suatu nikmat, sementara lupa menyandarkannya atau tidak menyandarkannya terhadap zat yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ujub. Jadi ujub itu menganggap besar suatu nikmat, misalnya kecerdasan, membanggakan kecerdasan yang ia miliki, yang ia punyai, dan ia lupa tidak menyandarkan terhadap zat yang telah memberi kecerdasan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya adalah ujub atau heran terhadap kemampuan diri sendiri. Dan ujub ini perlu dihilangkan dari seorang murid karena bisa menghilangkan terhadap pahalanya belajar. Kita tahu bahwa thalabul ilmi ini merupakan suatu aktivitas yang pahalanya sangat banyak sekali. Kalau kita bahas tentang fadilah atau keutamaan belajar, ini sangat menyita waktu. Bisa sampai lihat di dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang fadilah atau ta'allum. Salah satu saja kita lihat dawuhnya Kanjeng Nabi di dalam sebuah hadis. Kanjeng Nabi dawuh, babun minal ilmi yata'allamu ar-rajulu khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab yang dipelajari oleh seorang laki-laki ini lebih baik dari dunia seisinya. Ini salah satu keutamaan ta'allum atau belajar. Nah, keutamaan yang besar seperti itu, keutamaan yang sangat berpahala seperti itu, ini kalau di dalam diri murid ada sifat ujub, ini bisa menghilangkan pahalanya. Sebab ujub itu yuhbitul amal. Ujub ini bisa menghilangkan pahalanya suatu amal. Oleh karena itu, akhlak yang pertama yang hendaknya dimiliki oleh seorang murid untuk dirinya sendiri itu adalah tidak ujub. Wa min halaniku setengah saking kasirah. Wa min halaniku setengah saking kasirah atawadu'u utawi adab asor. Atawadu'u utawi adab asor. Atawadu'u utawi adab asor. Kemudian etika yang kedua yang hendaknya dimiliki oleh seorang pelajar untuk dirinya sendiri adalah tawadhu, merasa rendah, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih istimewa dari teman-teman yang lain. Ini adalah tawadhu. Apalagi merasa tinggi, merasa lebih pintar dari gurunya, ini malah harus dijauhi sifat takabur seperti itu. Ba'dul ulama mengatakan al ilmu la yudraku illa bitawadhu, bahwa ilmu ini bisa didapat hanya dengan tawadhu. Ilmu tidak bisa didapat kecuali dengan tawadhu. Sebagian ulama di dalam sebuah syair mengatakan, yang juga tertera di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Ba'dul ulama mengatakan al ilmu harbun lil fata al muta'ali kasaili harbun lil makani al ali, bahwa ilmu ini menjadi musuhnya pemuda yang sombong, sebagaimana air banjir, bagaimana banjir ini menjadi musuh tempat yang tinggi. Artinya ilmu ini tidak bisa sampai, ini tidak bisa bersemayam, tidak bisa berada terhadap seorang pemuda yang sombong,
sebagaimana air ini tidak bisa menggapai, tidak akan sampai terhadap suatu tempat yang tinggi. Ya, oleh karena itu tawadhu ini harus dimiliki oleh seorang murid agar ia bisa mendapatkan ilmu yang sempurna. Kemudian kita lanjutkan, wa min hala wasid kulan jujur, wasid kulan teman atau jujur, liyakuna supaya ana sapa muta'alim, liyakuna supaya ana sapa muta'alim ana iku mahbuban wong kang den demeni, ana iku mahbuban wong kang den demeni, mausukon tur kang den percaya, mausukon kang den percaya sapa bihi muta'alim, sapa bihi muta'alim. Selanjutnya seorang murid ini agar bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah harus menghiasi dirinya dengan sifat sidik, dengan kejujuran, supaya ia disenangi dan juga dipercaya. Seorang murid ketika sosoknya adalah orang yang jujur, maka gurunya akan lebih senang kepada ia dan juga lebih percaya terhadap ia. Begitu pula teman-temannya. Ketika guru kita dan teman-teman kita ini sudah senang, sudah cinta dan percaya kepada kita karena kejujuran kita, maka tentunya mudah bagi kita untuk istifadah, untuk mengambil faedah dari teman-teman kita. Misalnya kita butuh pencerahan terhadap suatu materi, misalnya butuh bantuan dari teman, maka kita mudah untuk meminta bantuan teman kita untuk membantu di dalam memahami materi yang sedang kita pelajari. Begitu pula guru kita, tatkala kita ini adalah disenangi, adalah termasuk murid yang disenangi oleh guru kita karena kejujuran kita, maka guru ini lebih senang, lebih ikhlas di dalam memberikan ilmu terhadap kita. Wa min halaniku setengah sangking kasirah, wa min halaniku setengah sangking kasirah, ayakuna utawi yen ta ana sapa muta'alim, ayakuna utawi yen ta ana sapa muta'alim ana iku wakuron wong kang anteng, ana iku wakuron wong kang anteng fi misyatihi dalam lakune muta'alim, fi misyatihi dalam lakune muta'alim, ghadon tur kang ngremaken, ghadon tur kang ngremaken torfahu ing peningali muta'alim, torfahu ing peningali muta'alim, ngremaken anin nadhari saking ningali, anin nadhari saking ningali, ilal muharramati maring pira-pira perkara kang den haramaken, ilal muharramati maring pira-pira perkara kang den haramaken. Kemudian etika selanjutnya yang wajib dimiliki oleh seorang murid adalah hendaknya seorang murid ketika sedang beraktivitas, ketika sedang berada di kampus misalnya, atau sedang berada di tempat-tempat umum, ini ketika berjalan hendaknya dengan keadaan tenang, tidak dibuat-buat jalannya. Terutama wajib bagi seorang muta'alim untuk menjaga matanya, untuk mengontrol matanya agar tidak melihat terhadap hal-hal yang diharamkan yang mungkin banyak berkeliaran di kampus-kampus maupun di jalan-jalan umum, di tempat-tempat ramai, terutama maksiat yang berupa aurat. Kita tahu bahwa di tempat-tempat umum, khususnya di jalan-jalan raya maupun di kampus-kampus ini, di dalam beraktivitas kita mesti bergaul dengan nuwun sewu para wanita, yang kebanyakan dari mereka juga banyak yang masih mengumbar aurat. Maka dari itu hendaknya kita sebagai pelajar ini pintar-pintar menahan mata kita untuk tidak melihat kepada hal-hal yang diharamkan berupa aurat dari para wanita tersebut, agar mata kita selamat dari dosa. Sebab banyak sekali dosa-dosa besar
A'udzubillah min dzalik, misalnya pembunuhan, perkosaan, pelecehan, perampokan dan yang lain, ini bermula dari ketidakmampuannya seseorang di dalam mengontrol matanya, pandangannya untuk tidak melihat hal yang diharamkan. Sementara di dalam mencari ilmu, ini adalah kita mencari kebaikan, kita tahu bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya ini tidak akan bersemayam pada diri orang yang banyak maksiatnya, sebagaimana dawuhnya gurunya Mas Syafi'i, kalau tidak salah Syekh Waqi' atau sinten niku, al ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asi, bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya ini tidak akan diberikan terhadap orang yang bermaksiat, orang yang banyak maksiatnya. Maka dari itu sebisa mungkin kita menghindari perbuatan maksiat, utamanya maksiat yang ditimbulkan oleh mata. Kita harus pintar-pintar menahan, mengontrol mata kita agar tidak melihat hal-hal yang diharamkan. Wa yakuna lan yen ana sapa muta'alim, wa yakuna lan yen ana sapa muta'alim ana iku aminan wong kang kena den percaya. Iku aminan wong kang kena den percaya alama ing atase perkara. Alama ing atase perkara utiyahu kang den paringi sapa muta'alim ing ma. Utiyahu kang den paringi sapa muta'alim ing ma bayane ma minal ilmi saking ilmu. Bayane ma minal ilmi saking ilmu. Fala yujibu mongko ora kena jawab sapa muta'alim. Fala yujibu mongko ora kena jawab sapa muta'alim. Ora kena jawab bi ghairi ma kelawan liyane perkara. Bi ghairi ma kelawan liyane perkara ya arifu kang ngerti sapa muta'alim ing ma. Ya arifu kang ngerti sapa muta'alim ing ma. Kemudian termasuk adab-adab yang baik yang wajib dimiliki oleh seorang murid itu adalah hendaknya para murid ini mempunyai sifat amanah. Hendaknya para murid ini menjadi sosok yang amin, yang bisa dipercaya terhadap ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepada ia. Oleh karena itu, falajibu bi ghairi ma ya'rifu, ketika seorang murid ini ditanya oleh orang lain, apalagi ketika pertanyaannya ini terkait hukum-hukum agama, maka hendaknya seorang murid ini tidak menjawab kecuali apa yang ia ketahui. Kalau memang tidak tahu tentang jawabannya, ini jangan ngarang. Ya, apalagi ketika pertanyaan tersebut ini berkaitan dengan agama. Ini kalau sampai salah bisa sesat dan menyesatkan orang lain. Beliau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah dawuh, wala yastahi man ya'lamu idza su'ila bima la ya'lamu ayyakula Allah a'lam. Sayyidina Ali pernah dawuh bahwa ciri seorang yang punya ilmu, ciri seorang yang alim adalah tatkala ia ditanya tentang sesuatu dan ia belum tahu jawabannya, maka ia tidak malu untuk mengatakan saya tidak tahu, Allah alam, Allah yang tahu. Dia tidak malu mengatakan seperti itu. Itu adalah cirinya orang yang punya ilmu. Beliau Imam Malik juga pernah mengatakan min fiqhil alimi ayyaqula la a'lamu. Imam Malik mengatakan termasuk fikihnya orang yang ahli fikih adalah tidak malu mengatakan la a'lamu, saya tidak tahu, kalau memang ia ditanya dan belum tahu jawabannya, jadi tidak ngawur jawabannya. Oleh karena itu kita sebagai para murid, kalau memang kita ditanya oleh orang lain sementara kita belum tahu jawabannya, maka hendaknya kita tidak malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Wa amma adabuhana penutai pira-pira adabe muta'alim, amma adabuhana penutai pira-pira adabe muta'alim ma'a ustadihi dalam saratane ustadze muta'alim, ma'a ustadihi dalam saratane ustadze muta'alim iku faminha mongko iku setengah saking adab, iku faminha mongko iku setengah saking adab ayat taqida utawi yen to nekataken sapa muta'alim, ayat taqida utawi yen to nekataken sapa muta'alim nekataken ana fatlahu ing temen setuhune
kanugrahane ustad, ana fadlahu ing temestune kanugrahane ustad iku akbaru luwe agung. Iku akbaru luwe agung min fadli walidayhi tinimbang saking kanugrahane wong tua lorone muta'alim. Min fadli walidayhi tinimbang saking kanugrahane wong tua lorone muta'alim alaihi ngatasi muta'alim. Alaihi ngatasi muta'alim li'annahu krana temen setuhune muta'alim atau ustad nggih. Li'annahu krana temen setuhune ustad iku yurabi didik sapa ustad. Iku yurabi didik sapa ustad, didik rohahu ing jiwane muta'alim. Rohahu ing jiwane muta'alim. Teman-teman yang berbahagia, tentunya sudah maklum bagi kita bahwa di dalam mencari ilmu, di dalam belajar, kita tidak bisa lepas dari yang namanya guru. Karena belajar ini wajib adanya guru. Seseorang yang belajar dengan tanpa adanya guru, maka gurunya adalah setan. Ini bahasa-bahasa yang digunakan untuk orang umum. Ada sebuah makalah mengatakan man la syaikholahu fa syaikhuhu syaitonun. Barang siapa yang tidak punya syekh, tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Ini kalau kita arahkan, kalau kita peruntukkan terhadap umumnya manusia, nggih. Pada umumnya manusia di dalam belajar ini mesti membutuhkan guru, walaupun toh ada satu dua yang dapat ilmu laduni langsung dari Allah. Oleh karena di dalam belajar kita mesti membutuhkan guru dan bergaul dengan guru, maka ada adab-adab yang wajib untuk kita miliki, yang kita terapkan terhadap guru kita. Yang pertama, adab kita sebagai seorang murid terhadap guru kita adalah hendaknya kita meyakini, hendaknya kita yakin bahwa keutamaan ataupun jasanya seorang guru, jasanya guru kita ini lebih besar dari jasanya kedua orang tua kita terhadap kita. Sebab li'anahu yurabi ruhahu, sebab gurulah ini orang yang telah mendidik jiwa kita. Guru kita lah yang telah mendidik roh kita. Kita tahu bahwa di dalam diri kita ini ada dua hal yang ketika kedua tersebut ini berkumpul, maka kita dinamakan orang yang hidup. Yang pertama adalah jasad dan kedua adalah roh. Jasad ini yang mengurus, yang sengopeni bahasa Jawa ini ngoten, itu adalah kedua orang tua kita yang memberi kita makan, yang membelikan pakaian untuk jasad kita, yang membelikan obat kepada kita tatkala jasad kita sakit. Ini adalah kedua orang tua. Sementara untuk roh kita ini yang sing ngopeni bahasane ngoten, sing merawat, yang merawat itu adalah guru kita. Bagaimana agar roh kita ini bisa selamat dunia dan akhirat, ini kebanyakan yang mendidik adalah guru kita, sing murabi adalah guru kita. Sementara kalau jasad ini suatu saat akan hancur tatkala kita sudah mati, akan rusak. Sedangkan roh ini walaupun toh jasad kita sudah hancur dimakan oleh ulat, sudah kembali menjadi tanah, sudah tinggal tulang belulang, ini roh kita akan tetap hidup selamanya di akhirat. Oleh karena jasad suatu saat akan hancur dan roh akan hidup selamanya, maka orang yang telah mendidik roh kita lah ini yang lebih besar jasanya terhadap kita, karena roh itu akan abadi selamanya. Oleh karena itu, sekali lagi, sebagai seorang murid kita harus yakin bahwa pemberian atau jasa dari guru kita ini lebih besar daripada jasa kedua orang tua kita terhadap kita. Wa min halaniku setengah saking kasirah, wa min halaniku setengah saking kasirah al khudu utawi andap asor, al khudu utawi andap asor amamah ing dalam ngarepe ustad.
ing dalem ngarepe ustad, wal julusulan lungguh fi darsihi ing dalem nalikane mulangi ustad bil adabi kelawan tata krama, oleh lungguh bil adabi kelawan tata krama wa husnil izwa ilan baguse neng klengaken ilama maring perkara yaquluhu kang ngucap utawa kang ngendika sapa ustad ing ma yaquluhu kang ngucap sapa ustad ing ma. Kemudian etika selanjutnya yang wajib untuk kita miliki dan kita terapkan terhadap guru kita, untuk guru kita adalah tatkala kita berada di depan guru kita, hendaknya kita tunduk, hendaknya kita merendahkan diri atau khuduk, dan juga hendaknya kita duduk dengan adab, dengan etika yang baik tatkala kita sedang berada di kelas dan bersama guru kita, sedang di dalam majelis bersama guru kita, dan juga hendaknya kita konsentrasi terhadap materi yang disampaikan oleh guru kita. Janganlah kita ngobrol sendiri, apalagi dolanan HP, janganlah kita tidur, janganlah kita ngelamun, tetapi kita duduk dengan tenang, sopan, dan konsentrasi iswa terhadap apa yang disampaikan, terhadap materi yang disampaikan oleh guru kita. Itu adalah adab yang hendaknya kita terapkan tatkala bersama guru kita. Wa min halan iku setengah saking kasirah tarakul mizahi utawi ninggal guyonan. Hendaknya pula ketika kita sedang bersama guru kita, terutama di dalam kelas ini, hendaknya kita tidak guyonan bersama teman, orang ngobrol dewe, tapi kita ya seperti tadi, duduk dengan tenang dan konsentrasi terhadap apa yang disampaikan oleh guru kita. Wa la yamdakhalan yen ta ora ngalem sapa muta'alim, lan yen ta ora ngalem sapa muta'alim ghairahu ing liyane ustad minal ulama nyatane pira-pira kang alim, bi hadratihi ana sandinge ana ngarsane ustad, bi hadratihi ana sandinge ustad, makhofatan krana wedi ayah faham yang tafaham sapa ustadzuhu gurune muta'alim anahu ing temen setuhune muta'alim iku yadhumuhu maidu sapa muta'alim ing ustad, Kemudian adab yang wajib untuk kita miliki tatkala bersama guru kita, di antaranya lagi adalah hendaknya ketika kita sedang berada di samping guru kita, di majelis guru kita, kita tidak memuji terhadap guru-guru yang lain, tidak memuji terhadap dosen-dosen yang lain ataupun ulama-ulama yang lain, agar takutnya guru kita salah paham bahwa kita telah mencelanya. Jadi kalau kita berada di samping guru kita, kita konsentrasi dengan guru kita, jangan malah mengomongkan guru yang lain. Ini takutnya guru salah paham bahwa kita telah mencelanya. Wa min halan iku setengah saking kasirah alla yasuddahu utawi yen ta ora nyegah ing muta'alim apa al haya'u isin ane suali saking pitakon amma saking perkara layak rifu kang ora ngerti sapa muta'alim ing ma. Kemudian termasuk adabnya seorang murid terhadap gurunya adalah tatkala guru ini sudah menyampaikan materi dan memberi waktu kepada murid untuk bertanya, bagi para murid yang belum paham, ini hendaknya kita sebagai murid ini tidak malu untuk bertanya terhadap materi yang sudah disampaikan dan belum kita paham. Kita lanjutkan. Wa ma adabuhu ana penutawi pira-pira adabe muta'alim
ana penutai pira-pira adabe muta'alim ma'a ikhwanihi dalem sertane pira-pira kancane muta'alim ing dalem sertane pira-pira kancane muta'alim iku faminha mongko iku setengah saking adab iku faminha mongko iku setengah saking adab ikhtiramuhum utai mulyakaken ikhwan ngoten ikhtiramuhum utai mulyakaken ikhwan wa tarku ikhtikari wahidin lan ninggal ngino-ngino ing salah siji watar kuhtikari wahidin ninggal ngino-ngino ing salah siji minhum kang tetep saking ikhwan minhum kang tetep saking ikhwan watarkul isti'la'i lan ninggal gumedhe watarkul isti'la'i lan ninggal gumedhe alaihim ngungkuli ing atase ikhwan alaihim ngungkuli ing atase ikhwan. Di dalam mencari ilmu kita juga mesti membutuhkan teman karena tentunya juga banyak dari teman-teman yang belajar bersama kita dan kita suatu saat mesti butuh terhadap teman, mungkin musyawarah tentang pelajaran ataupun yang lain. Oleh karena itu di dalam bergaul dengan teman sebelajar kita, sesama kelas kita ataupun ya teman belajar kita, ada adab-adab yang harus kita terapkan untuk teman kita tersebut. Di antaranya adalah hendaknya kita memuliakan terhadap teman kita dan juga tidak menghina, tidak mengolok-olok terhadap salah satu dari teman kita, dan juga kita tidak merasa lebih tinggi, lebih hebat dari teman belajar kita. Wa min halan iku setengah saking kasira, wa min halan iku setengah saking kasira alla yaskhara utawi yen ora ngino-ngino sapa muta'alim ala yaskhara utawi yen ora ngino-ngino sapa muta'alim bibatil fahmi kelawan wong kang kendho kefahamane minhum kang tetep saking ikhwan kemudian etika yang hendaknya kita terapkan untuk teman kita teman belajar kita adalah hendaknya kita tidak menghina orang ngino, tidak menghina terhadap teman kita yang kebetulan daya fikirnya rendah. Kita tahu bahwa kecerdasan akal ini yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada teman kita yang kebetulan kemampuan akalnya ini lebih rendah daripada kita, kita tidak boleh menghinanya. Karena ketika kita menghina teman kita karena akalnya lebih rendah dari kita, ini tentunya secara tidak sengaja kita juga menghina yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita tidak menghina terhadap teman kita ketika akalnya sebawah kita. Wa la yafrahalan yen ora bunga-bunga gumedhe sapa muta'alim. Lan yen ora bunga-bunga gumedhe sapa muta'alim idza wabakha ing dalem nalikane meleh-melehaken itu menegur agak kasar nggih, mendamprat. Idza wabakha ing dalem nalikane meleh-melehaken sapa al ustadzu guru ba'dol qasirina ing setengah pira-pira kang cepet akale fa inna dzalika mongko temestune mengkono yafrahu to farhu fa inna dzalika mongko temestune mengkono yafrahu iku asbabul budi dadi sebabe bendu iku asbabul budi dadi pira-pira sebabe gedhing iku asbabul budi dadi sebabe pira-pira gedhing wal adawati lan permusuhan. Kemudian hendaknya kita tidak merasa bahagia, tidak merasa bahagia ketika salah satu dari teman kita ada yang sembrono terhadap peraturan sekolah misalnya, atau sembrono terhadap pelajaran, kemudian ditegur agak kasar atau didamprat oleh guru kita sebagai teman hendaknya kita tidak bahagia. Itu adalah akhlak untuk teman kita. Karena kok sampai kita merasa bahagia ketika teman ditegur oleh guru kita dan kita tampakkan kebahagiaan kita tersebut mungkin dengan cara mengolok atau dengan tertawa, maka ini akan menjadi penyebab kebencian dan juga permusuhan antara kita dan teman kita tersebut. Teman-teman mahasantri ula yang berbahagia, itulah tadi beberapa adab yang
telah disebutkan oleh Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi di dalam Taisirul Ghalaq ini, adab-adab yang berkaitan atau yang wajib dimiliki oleh para pelajar. Kalau sampean pengen melihat lebih luas, pengen mengetahui lebih luas tentang adab-adab yang berkaitan dengan para pelajar, sampean bisa lihat di kitab-kitab yang lebih jelas keterangannya, sebagaimana kitab Ta'limul Muta'alim dan kitab-kitab yang lain. Pun pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.